guys, jadi kami dari salah satu kelompok dari kelas 3 AKMD. Kami akan berusaha untuk memberikan sedikit penjelasan tentang tutorial pembuatan program simple menggunakan Microsoft Access. Jenis usaha yang akan kami jelaskan adalah auto mandiri, di mana auto mandiri adalah UMKM yang bergerak dalam bidang jasa dan dagang. Jadi yang akan menjelaskan tabel itu Irene, query itu Jenny, dan saya Leni, dan to report akan saya jelasin beserta. Jadi untuk membuat tabel pada Access, pertama kita harus membuka Access. Setelah membuka Access, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik Bring Database dan kita masukin file name sesuai dengan file name yang kita inginkan. Setelah kita masukkan file name-nya, kita klik Create. Setelah klik Create, maka dia akan muncul tampilan seperti ini. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita klik kanan, pilih Design View. Jadi contohnya kita ingin membuat tabel Chart of Account. Kita hanya perlu memasukkan tabel namanya Chart of Account. Dan kita save, maka akan muncul tampilan field name dan data type dan description. Untuk field name yang ada di Chart of Account itu terdiri dari account header number, account header name, account number, account name. Setelah itu kita mengatur data type-nya. Untuk account header number kita masukkan menggunakan data type number. Account name menggunakan short text dan account number menggunakan data type number juga. Account name menggunakan short text. Untuk chart of account, primary key-nya kita letakkan pada account number. Jadi untuk account header number-nya kita hapus dengan klik kanan, kita klik pilih primary key, maka akan hapus. Dan kita cara masukkannya klik account number, kita pilih primary key. Setelah itu kita save, maka tampilannya akan seperti ini, views, dan kita dapat menarik lebar, panjang lebarnya sesuai dengan keinginan kita, supaya rapi. Terus jadi kita dapat melakukan input, contohnya account header number 100, account header name asset, account number 11, dan account name cash in hand, dan kita perlu save. Setelah itu contoh selanjutnya kita membuat tabel general journal detail. Caranya sama, kita klik create, pilih table dan klik kanan, kita pilih design view, maka akan muncul tabel kolom save as. Kita hanya perlu menuliskan nama yang kita inginkan, general journal details, maka akan muncul tampilan seperti ini, field name dan data type juga. Kita masukkan field name. General journal terdiri dari transaction number, terus account number, dan debit dan kredit. Dan untuk bagian detail kita tidak menggunakan primary key-nya. Caranya sama, hilanginnya kita tinggal pilih, terus klik kanan dan klik primary key-nya. Terus kita mengatur data type. Jadi untuk transaksi number kita menggunakan number, account number kita menggunakan number juga, dan untuk debit kredit kita menggunakan currency. Setelah itu kita save, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini kita juga dapat atur. Jadi misalnya transaksi 1 kita dapat mengisi account number, misalnya pembelian purchase supplies of
rupees. Jadi misalnya harganya itu 15.000. Oke. Terus membeli kas berkurang, maka tadi cash in hand kita itu 11 berkurang 15.000. Sorry, 15.000. Jadi kita save. Dan contoh selanjutnya adalah kita membuat tabel general journal header. Untuk general journal header kita juga sama, kita pilih table, terus klik kanan, design view, masukkan nama general journal general journal header. Klik headers. Oke, maka akan muncul field name dan data type. Untuk general journal header terdiri dari transaction number, terus transaction date, description, dan debit, kredit. Setelah itu kita juga mengatur data type-nya. Itu untuk transaction number kita menggunakan data type number, transaction date kita dapat menggunakan date or time, description kita menggunakan short text, debit credit kita menggunakan currency. Setelah itu kita save. Terus maka akan muncul tampilan seperti ini. Setelah muncul tampilan seperti ini, contohnya kita input transaksi nomor 1, tanggalnya misalnya tanggal 10 bulan 12. Description, pembelian office supplies. Jadi purchase supply. Oke. Terus kita save. Dan selanjutnya kita akan membuat relationship. Untuk pembuatan relationship kita hanya perlu klik kanan, kita buka salah satu tabel, kita klik kanan dan pilih design view. Setelah itu kita klik relationship. Untuk membuat relationship, pastikan kita harus menutup tabel yang tadi kita buka. Biasanya setelah kita klik relationship, maka akan muncul show table seperti ini. Kita masukkan semua tabel, misalnya add, terus maka akan muncul, dan kita akan menarik garisnya drag to drop sesuai nama yang ada, yaitu contohnya transaksi number ke transaksi number. Kita klik ini, maka dia ada kasih pilih misalnya debit ke debit. Jadi kita menggunakan relation type one to many. Terus di sini kita klik kanan, kita dapat mengedit relationship-nya. Setelah edit kita tinggal tekan OK. Terus kalau untuk delete kita tinggal klik kanan terus pilih delete. Maka akan terdelete. Kita kembalikan. Great. Oke, untuk cara selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara membuat form. Yang pertama dilakukan adalah kita mencari tabel, contohnya saya pilih purchase header. Caranya kita create terus form. Kemudian muncullah form purchase header, kemudian kita klik kanan menuju ke design view. Kemudian purchase header kita akan membuat subform purchase detail. Jadi yang pertama kita lakukan adalah ke design, kemudian kita mencari tombol subform, kemudian kita tambahin dan kita mencari purchase detail, kemudian next, dan ini kita tulis sesuai yang
butuhkan aja, purchase details form, finish. Kemudian kita buat, dan ini boleh dihapus, dan ini total sudah disesuaikan dengan rumusnya, maka kita save aja sebagai purchase header tuh. Kemudian kita melihat hasil formnya, dan jadilah hasil formnya seperti ini. Dan ini yang dinamakan combo box. Kita bisa ke design view, cara buatnya yaitu kita bisa klik di sini combo box, kemudian kita add di sini, kemudian kita next. Item nomor tersebut kita berasal dari inventory, maka kita next. Kemudian kita memasukkan item name yang diperlukan saja, kemudian ini gak usah diisi, next. Dan ini recommended hide cave column dicentang saja, terus next. Kemudian ini disesuaikan aja item nomor, kemudian next. Dan ini juga disesuaikan aja mau tulis apa, dan next, finish. Jadilah seperti ini, dan save. Ini hasilnya seperti ini. Oke, dan saya akan membuat tombol komen. Caranya kita ke design view, kemudian kita dapat membuka di design yang tombol ini. Nah, ini ada beberapa pilihan. Kita bisa menggunakan contohnya saya mau membuat record operations seperti add new record, next. Kemudian kita bisa memakai tulisan ataupun memakai gambar. Di sini saya akan menggunakan gambar saja. Kemudian next, ditulis saja sesuai kemauan, dan finish. Maka bentuknya akan seperti ini. Dan kita akan buat satu lagi. Kita akan sebagai percobaan. Saya akan membuat kita ke record, find next. Kita akan membuat go to next record aja, next. Kemudian kita menggunakan gambar, next, sesuai kemauan saja tulisnya, dan finish. Kemudian disusun dengan rapi saja. Dan ini kita juga dapat mengeditnya biar rapi. Dan kita juga dapat membuat di sini. Dan kita akan coba lihat apakah berfungsi. Contohnya kita next. Nah, ini udah berfungsi ya. Oke. Dan untuk form yang lainnya caranya juga sama seperti yang tadi saya contohkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara membuat queries, di mana kita akan menekan create, kemudian ke query design, dan di sini saya akan mencontohkan query purchase debit. Maka yang harus saya lakukan adalah menambahkan purchase detail dan purchase header. Kemudian saya menyusunnya terlebih dahulu, header, kemudian detail. Dan saya akan menambahkan purchase nomor di purchase header, purchase date, description. Kemudian saya akan menggunakan account nomor purchase yaitu 511. Dan saya akan menambahkan debit, maka saya akan klik kanan, kemudian menuju debit, titik 2, sum, dalam kurung, kemudian saya akan menambahkan item quantity purchase detail yang kemudian dikalikan dengan item price.
kemudian tutup kurung. Oke. Next, karena ini debit, maka untuk kreditnya saya akan tulis 0. Maka kita akan menggantikan dengan klik kanan total, dan kita akan mengubahkan untuk kredit dan debitnya ke expression. Kemudian kita run, dan ini hasilnya untuk query purchase debit. Selanjutnya kita akan membuat query purchase credit. Caranya sama, itu create, kemudian ke query design. Sama, kita akan mengambil purchase detail dan purchase header, kemudian add. Dan saya akan menyusun terlebih dahulu, dan karena ini query purchase credit bank, maka kita akan menambahkan purchase nomor di purchase header sama dengan yang tadi. Description, karena ini bank, jadi account nomornya 112. Kemudian sama, karena ini kredit, maka untuk debitnya 0. Untuk kreditnya sama dengan cara tadi, yaitu ke build kredit .2 dalam sum dalam kurung, kita akan mencari purchase detail. Kita akan menggunakan item quantity dikalikan dengan item price dan tutup kurung. Oke. Kemudian kita akan mengubah total untuk debit dan kredit, kita akan mengubahnya ke expression. Oke, maka untuk query purchase credit bank sudah selesai. Dan untuk yang karena ini credit bank, maka kita akan menaruhkan payment methodnya di sini, dan ini dicentang saja supaya nanti di originalnya gampang. Dan untuk ini kita akan menulis keterangan cash in bank. Karena ini bank, maka kita akan menulis cash in bank kemudian run. Maka ini hasilnya query purchase credit bank. Dan untuk yang selanjutnya kredit account payable dan kredit cash sama, kita create saja kemudian query design. Maka hasilnya akan seperti ini. Kita akan tinggal ubah saja cash in banknya menjadi cash on hand. Kemudian akunnya kita mengubah ke 111, maka run. Maka ini akan menjadi query purchase credit bank, credit cash, dan credit account payable sama caranya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan dan selanjutnya setelah kita membuat queries, maka yang kita lakukan adalah kita membuat SQL view-nya menjadi masing-masing service cell, sales payment, sales journal, purchase journal. Maka kita akan, setelah membuat semuanya, kita akan menggabungkan semuanya menjadi satu all journal, di mana caranya yaitu create, kita ke query design, kemudian kita menekan SQL view. Dan kita akan mencari terlebih dahulu general journalnya, di mana kita akan klik kanan SQL view-nya, kita copy aja, kita paste. Setelah paste, enter union all, kemudian enter, dan kita akan meletakkan jurnal yang wajib ditaruh di jurnal. Kita SQL view, kita copy, kemudian paste.
Dan seterusnya kita akan menggunakan ini all dan kita ke purchase payment journal, SQL view, copy, paste. Maka hasilnya akan seperti ini. Dan selanjutnya sama aja, tinggal copy paste ini all. Maka hasilnya akan seperti ini. Maka untuk SQL view original selesai, dan selanjutnya kita akan membuat report, akan dijelaskan oleh anggota Kita berikut. akan menjelaskan bagaimana cara untuk membuat query report dari trial balance. Jadi kita memilih create query design, lalu kita memilih tabel dari chart of account dan all journal dari query. Kemudian kita double klik relationship-nya untuk menarik data dari chart of account dengan memilih pilihan kedua. Kita memasukkan semua field dari COA dan debit credit dari jurnal. Kita total. Untuk ini kita memilih sum. Dan kita dapat mengganti tampilan namanya dengan cara seperti ini. Jadi dengan namanya dengan titik 2, maka tampilannya akan muncul seperti tampilan yang di awal sebelum titik 2. Lalu kita masukkan rumus TB if debit sama dengan, maka debit sama dengan 0 kurangi dengan if credit tidak sama dengan debit expression untuk rumus, kemudian TB debit TB besar sama dengan 0, maka TB sama dengan 0. Untuk yang kredit, TB kredit if TB lebih kecil sama dengan 0, maka min TB sama dengan 0. Lalu kita pakai expression lagi dan kita run. Tampilannya akan seperti ini. Seperti contoh yang di sini. Untuk trial balance kita menggunakan chart of account dan original seperti yang saya contohkan. Kemudian untuk account payable balance kita gunakan purchase report dan purchase payment dengan rumus ini. Kemudian untuk kapital kita menggunakan profit loss dan trial balance. Kemudian yang kita ambil adalah ini dengan rumus change in equity. Kita juga harus filter di mana yang diambil hanyalah akun nomor 312 atau prefect. Kemudian untuk financial position yang kita menggunakan adalah trial balance dan capital dengan pilihan ini, dan kita filter di mana akun nomor yang diambil itu adalah kurang dari 312, yaitu akun yang terdapat di atas prefect dengan rumus seperti ini. Kemudian untuk general ledger yang kita gunakan adalah all journal dengan chart of account, di mana yang kita pilih adalah sebagai berikut dengan rumus ini. Kemudian profit loss, dalam profit loss kita hanya menggunakan trial balance. Kemudian kita masukkan rumus PL sama dengan minus trial balance. Untuk purchase report yang kita gunakan adalah purchase header, detail, dan supplier, di mana yang dipilih adalah sebagai berikut. Untuk sales report yang kita gunakan adalah customer, sales header, dan sales journal. Yang kita gunakan adalah sebagai berikut. Untuk service sales yang saya pakai adalah service sales header dan service sales detail serta customernya. Kemudian untuk stock card kita dapat dari SQL view dari inventory in dan inventory out. Di mana inventory in kita gunakan purchase header, detail, dan inventory. Yang kita gunakan adalah yang kita pilih adalah ini. Di mana balance-nya itu in dikurang dengan out. Lalu yang untuk out yang
kita gunakan juga seperti ini. Berbeda dari inventory in, hanya saldonya yang digunakan pada in dan pada out. Kemudian saya akan lanjutkan dengan cara pembuatan report, di mana kita membuka report query trial balance dan kita milih report wizard. Kemudian kita masukkan. Di sini kita dapat memilih bagaimana cara kita grouping, dan di sini kita memilih account header number dengan sortingnya itu account header name. Kita milih yang step, pilih preview report. Dan hasilnya akan seperti ini. Dan kemudian kita dapat edit tampilannya menjadi seperti ini. Lalu kita dapat membuka ending inventory seperti ini. Financial position. General ledger, profit loss, purchase report, sales report, service sales, dan trial balance. Untuk warna, kita dapat membuat dengan layout view, dan kemudian kita dapat memilih warnanya di bagian sini. Ini sama seperti Excel ataupun di Word. Selanjutnya saya akan menjelaskan dengan bagian desain, di mana service sales report di sini dapat kita lihat tadi tidak pop up. Tidak pop up maksudnya itu tidak muncul langsung dengan window baru. Di sini kita dapat memilih design view, dan di bagian di sini kita klik property sheet. Kemudian pilih other, di othernya pop-up-nya kita ganti jadi yes. Kemudian kita save, kita tutup, nah kita buka lagi, maka hasilnya akan pop-up seperti ini. Kemudian untuk pembuatan navigation form seperti ini dapat kita buat dengan create, kemudian kita pilih blank form. Dan dalam blank form ini kita dapat bikin dengan cara horizontal tabs. Jadi di sini kita dapat menambah formnya seperti ini. Jadi segala sesuatunya udah muncul. Dari sini kita dapat dilihat sales, purchase, inventory, dan report. Jadi untuk menampilkan gambar seperti ini, kita dapat memilih layout view. Kemudian di sini akan ada pilihan insert image. Masukkan image sesuai dengan kemauan kita, dan untuk yang di sini kita pakai comment button yang telah dijelaskan dalam proses pembuatan form sebelumnya. Untuk warna sama seperti sebelumnya, kita dapat memilih di sini. Kemudian kita dapat membuka apa saja yang kita mau seperti report, form, dan sebagainya dengan klik buttonnya seperti ini. Sekian presentasi kami mengenai cara pembuatan akses dari table hingga report. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih.